Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Kurniawan dengan NIM 40 dari Prasetya LB Pagi. Di sini saya akan membuat video praktikum terkait AAS daripada kecerdasan buatan. Oke, jadi langsung saja. Di sini kita menggunakan N atau sampelnya 1000 dengan epoch 2000 dengan input size 2, hidden size 10, output size 1, learning rate 0,1, talent ratio 0,8. Lalu kita menggunakan input sinyal dengan angka acak. Saya menggunakan angka 40 karena angka 40 merupakan belakang daripada nomor induk mahasiswa saya. Langsung saja kita jalankan. Nah, ketika dijalankan dapat tampilan seperti ini. Terlihat tampilan seperti ini. Ini merupakan hasil daripada codingan yang di atas. Jadi di sini kita menganalisis learning rate pada ini. Jadi dapat disajikan dengan grafik kurva train loss. Jadi untuk learning rate, jadi ini terlihat kalau dia ini menurun secara konsisten dari kiri atas ke bawah, lalu menjelang akhir itu di epoch 2000 dia bergerak landai. Jadi menjelang akhir itu dia melandai, berarti menunjukkan bahwa learning ini sukses atau performanya optimal pada data latih itu. Jadi kalau model prosesnya ini berjalan dengan sukses karena tingkat kesalahannya terus berkurang. Jadi yang dari 0,332 turun 3,27 masuk ke model landai sampai berakhir pada epoch 2000. Baik, selanjutnya ada feed forward, sinyal asli versus sinyal prediksi yang memiliki 100 sampel. Jadi di sini ini feed forward yang kita miliki. Kalau kita lihat dari sini, dia walaupun proses learning rate-nya itu berjalan sukses, namun di sini gagal total karena dia sulit mendeteksi atau memprediksi sinyal acak. Walaupun kita learning rate yang hasil kita dapat dari grafik sebelumnya itu terlihat sangat sukses dan datanya itu terlatih. Tadinya kurvanya dari atas bergerak lalu sampai ke epoch 2000 dia mulai turun melandai, itu menandakan learning rate sukses. Namun pada feed forward yang ini berantakan atau gagal karena dia tidak dapat atau sulit memprediksi daripada sinyal aslinya itu. Nampak dari yang sinyal merah patah-patah ini merupakan Y prediction atau Y prediksi, sinyal prediksi, dan ini adalah sinyal aslinya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana ketika kita mengubah itu pada soal nomor 4, coba kita tuning atau kita ubah-ubah. Kita ubah aja hidden size-nya misalkan 5. Lalu di sini epoch-nya kita kurangi 0 atau 200, lalu learning rate-nya kita buat 0,5, teman-teman. Baik, coba kita langsung jalankan. Nah, terdapat perbedaan yang dari kurva training loss yang pertama. Kita lihat pada laporan kurva training loss yang pertama itu ini kurva training loss yang pertama yaitu 332 sampai ke 2000, lalu kurva yang kedua itu 3280 lalu ke 200, teman-teman. Kita lihat di sini 200, 3280 ke 200. Di sini kita menggunakan kita analisa. Jadi pada kita menggunakan parameter yang epoch 200, learning rate 0,5 dan hidden size-nya 5. Jadi grafik ini berjalan 200 epoch. Jadi kurva itu terpotong curam ya, teman-teman. Beda dengan yang kita buat tadi, yang pada hasil awal itu menunjukkan seperti ini. Kalau yang ini agak sedikit curam.
Jadi nilai akhirnya berhenti di sekitaran 3268 pada model baseline ini. Jadi ini adalah contoh underfitting, di mana proses training berhenti terlalu cepat sebelum model sempat mencapai performa optimalnya. Itu mungkin kayaknya pengaruh di epoch yang digunakan 200, jadi dia terlalu cepat mungkin. Uh, kita lihat hasil feed forwardnya juga, di sini juga gagal total karena dia juga sulit memprediksi daripada garis yang sinyal asli tadi. Jadi ada di sini saya membuat evaluasi perbandingan, yaitu pengaruh Apple mengurangi dari 2000 menjadi 200 menyebabkan training berhenti prematur. Jadi yang seperti yang saya jelaskan sini, teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan Apple yang 200 dan 2000 atau lebih sedikit, jadi dia kayak langsung curam dan langsung loss di akhirnya itu. Jadi di situ berhenti terlalu cepat ya, sebelum model tersebut mencapai performa optimal. Beda dengan ini. Kalau kan 2000, jadi dia kayak melandai. Di sini dia melandai agak lambat sampai performanya optimal. Oke, selanjutnya itu pengaruh learning rate 0,01 dan 0,5, di mana 0,01 ini menghasilkan kurva yang mulus, sedangkan 0,5 ini yang sangat tinggi atau beresiko tinggi, menyebabkan training tidak stabil meskipun grafiknya itu tidak menunjukkan lonjakan. Selanjutnya pengaruh high density, kita membuat high density tadi dari 10 menjadi 5, yaitu mengurangi kapasitas berpikir untuk model. Jadi dampaknya terlihat pada masalah utama, bukan pada kapasitas model. Jadi kedua model yang saya simpulkan ini yang sama-sama gagal dalam prediksi ini. Ini merupakan poin evaluasinya. Jadi sama-sama feed forward yang saya buat ini tidak dapat memprediksi atau sulit memprediksi daripada nilai aslinya. Oke, mungkin segitu saja video demo dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan penyebutan, mohon dimaafkan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.